Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Hanafiyah atau yang kerap disapa dengan panggilan Tengku Abi, lahir di Aceh. Beliau merupakan putra Tengku Abbas. Nasab beliau dari jalur ayah, menurut satu riwayat merupakan keturunan Arab yang bersambung nasabnya dengan Sayyidina Abu Bakar. Namun, karena kondisi masa penjajahan, nasab ini disembunyikan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini menyebabkan bukti yang valid mengenai mata rantai keturunan Tengku Abi tidak dapat ditemukan. Tengku Abi melepas masa lajangnya dengan menikahi Juwairiyah, putri Tengku Idris. Buah dari pernikahannya dengan Juwairiyah, Tengku Abi memiliki 6 orang anak, yaitu Amanuddin, Badriyah, Mahyuddin, Jalaluddin, Fatimah, dan Aisyah. Tengku Abi memulai pendidikannya dengan menuntut ilmu dan belajar agama di Ilmu pada Tengku Cik di Pasi. Setelah beberapa lama belajar pada Tengku Cik di Pasi, Tengku Abi melanjutkan pendidikannya untuk belajar ke Tanjungan pada Tengku Idris. Selain itu, walaupun telah menikah Tengku Abi, namun di awal-awal pernikahannya, Tengku Abi sempat merasa malu dengan ibu mertuanya, Umi Fatimah, karena keliru dalam membaca kitab. Umi Fatimah menegur Tengku Abi seraya membaca matan bait Alfiyah untuk menunjukkan bahwa bacaan Tengku Abi menyalahi kaidah ilmu nahu. Karena merasa malu dengan keterbatasan ilmunya, akhirnya Tengku Abi pergi ke Mekah untuk semakin memperdalam ilmunya. Di Mekah, Tengku Hanafiyah sempat menimba ilmu dan mengambil pengijazahan tarikat pada Sayyid Abu Bakar Syatta, yaitu pengarang kitab I'anatul Talibin. Tarikat yang diperoleh dari Sayyid Abu Bakar Syatta inilah yang kemudian diijazahkan kepada Abu Usman Ali Kutakrung atau Abu Kuta. Sedangkan tarikat yang diijazahkan kepada Abu Slimum oleh Tengku Abi bersanad kepada mertuanya Tengku Idris. Tongkat estafet kepemimpinan Dayah Mudi Masjid Raya Samalanga diserahkan kepada Tengku Abi. Ini juga berdasarkan beberapa tulisan yang menceritakan sejarah kepemimpinan Mudi Nusra. Pada umumnya menyebutkan Tengku Abi memimpin Dayah Mudi setelah Tengku Syihabuddin atau abang iparnya Tengku Abi meninggal dunia. Namun, berdasarkan riwayat yang lain, dayah ini sebenarnya diserahkan langsung oleh Tengku Syihabuddin atau Tengku Syi untuk dikelola oleh Tengku Hanafiyah bin Abbas di masa hidupnya Tengku Syihabuddin. Karena Dayah Mudi ini merupakan dayah kerajaan yang sudah berdiri sejak masa Sultan Iskandar Muda. Abun Syi Samalanga bertanya kepada Tengku Syihab, "Ejit man dayahnya tayudu wak Tengku Abi? Apakah bisa Tengku Abi dijadikan sebagai pimpinan dayah ini?" Mendengar pertanyaan ini, Tengku Syihabuddin berkata, "Munyo hanjit pandai mungkin lun pujit kepari lun. Kalau memang tidak bisa, bagaimana mungkin beliau menjadi sebagai adik ipar saya?" Jawab Tengku Syihabuddin. Akhirnya kepemimpinan Mudi Nusra dipimpin oleh beliau. Di masa kepemimpinan Tengku Abi, tidak banyak perubahan dari segi pembangunan asrama dari masa sebelumnya. Hanya saja jumlah pelajar sedikit bertambah, yang dulunya 100 orang putra, kini menjadi 150 orang. Sedangkan jumlah santriwati kurang lebih berjumlah 50 orang, sama seperti masa sebelumnya saat masih dipimpin oleh Tengku Syihabuddin bin Idris. Meskipun jumlah muridnya tidak terlalu ramai, namun banyak dari murid Tengku Abi menjadi ulama yang sebagiannya juga memperdalam ilmu di tempat yang lain. Di antara murid-murid Tengku Abi adalah Abun Aziz dan juga ayah beliau Tengku Muhammad Saleh, Abu Selimum, Abun Muhammad Amin Arbi Tanjungan, Tengku Muhammad Jamil, dan juga menantunya Tengku Haji Abdul Muttalib atau yang biasa dipanggil Abu Ilung, Abu Kutakrung, dan beberapa nama yang kemudian hari menjadi ulama. Perkembangan demi waktu terus dilalui dan pembenahan. Di samping itu ada juga tengku-tengku yang belajar pada Tengku Abi di waktu-waktu tertentu. Abu Hamid Arongan misalnya diamanahkan oleh gurunya Abu Ya Jailani agar selalu mengunjungi Tengku Abi untuk beristifadah atau mengambil faidah pada beliau. Dan ternyata Abu Arongan ketika pulang dari Kota Fajar paling tidak dalam sebulan selalu berkunjung dan belajar pada Tengku Abi sesuai wasiat gurunya. Abu Wahab Selimum adalah murid Tengku Abi yang sangat mengidolakan gurunya.
Hampir setiap pengajian, beliau menyebut nama gurunya Tengku Abi Hanafiyah. Banyak kenang-kenangan yang beliau peroleh pada masa menuntut ilmu di Yahudi dan belajar pada Tengku Abi. Ketika Abu Wahab Selimun marah, anak-anaknya terkadang mengingatkan Abu, Tengku Abi hantam bengeh-bengeh. Abu, Tengku Abi tidak pernah marah. Dengan seketika Abu Wahab terhentak saat mendengar disebut nama gurunya Tengku Abi. Begitulah kecintaan Abu Wahab yang begitu mendalam kepada sosok gurunya Tengku Abi. Salah satu wasiat Tengku Abi kepada Abu Selimum, gata tawa u gampong sumubut mantong, bejak mita kaya. Kamu ketika pulang kampung, fokuskan diri untuk mengajar, jangan sibuk mencari kekayaan. Ini kisahnya pada suatu ketika saat Abu Wahab sudah memiliki 2 orang anak. Beliau pergi membersihkan kebun, tiba-tiba tangannya terkena parang atau golok. Saat itu beliau langsung terbayang wajah Tengku Abi dan nasihat beliau agar jangan mencari kaya. Salah satu sikap politis yang ditunjukkan oleh Tengku Abi adalah beliau tidak setuju dengan pemberontakan DI atau TII. Karena menurut beliau tidak boleh hukumnya memberontak kepada pemerintah yang sah. Ketika Indonesia baru merdeka, Abu Krungkale pernah berkunjung ke Masjid Raya Samalanga dalam rangka mengadakan rapat bersama para ulama guna mengambil sikap tentang penentuan nasib Aceh. Abu Krungkale, Tengku Abi, dan beberapa ulama lainnya sepakat agar Aceh mendirikan negaranya sendiri. Namun hal itu tidak disetujui oleh Abu Daud Bereh. Pada saat itu Abu Krungkale dan ulama lainnya menawarkan solusi lain kalau Aceh dijadikan negara bagian dengan membayar pajak kepada pemerintah Indonesia. Namun, lagi-lagi Abu Daud Bereh tidak setuju. Perbedaan sikap politik ini membuat suasana tegang antara pihak Abu Krungkale, Tengku Abi, dan Abu Daud Bereh. Namun akhirnya, Aceh bergabung dengan Indonesia karena Abu Daud Bereh tetap ngotot dengan keputusannya. Ketika Abu Daud Bereh menggerakkan pemberontakan DI atau TII, Tengku Abi menolak untuk ikut terlibat. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh Abu Krungkale. Dalam hal ini, Tengku Abi menilai pemberontakan kepada pemerintah yang sah tidak dibolehkan dalam agama. Mereka sebenarnya telah lebih dahulu mengusulkan agar Aceh berdiri sendiri. Namun, ketika keputusan yang diambil adalah bergabung dengan Indonesia, maka taat kepada pemerintah sudah menjadi bagian dari kewajiban. Tengku Abi juga sosok yang menjadi rujukan dalam penetapan hukum. Ketika diadakan acara muzakarah, biasanya Tengku Abi hanya sibuk berzikir. Saat sudah ada keputusan, peserta muzakarah bersyawarah dengan Tengku Abi untuk meminta pendapat Tengku Abi. Terkadang mereka harus kembali membahas satu persoalan hingga 4 kali sehingga baru mendapat persetujuan Tengku Abi. Tengku Abi sosok yang paling dihormati di wilayah utara dan timur Aceh, sebagaimana dihormatinya Abu Krungkale di wilayah barat, Banda Aceh dan sekitarnya. Selain itu, sosok ulama zuhud dan sederhana tentunya sudah menjadi darah daging Abi Hanafiyah Abbas. Keteladanan ini patut diteruskan oleh generasi selanjutnya. Bukan hanya dikenal sang tenar, Tengku Abi dikenal sebagai sosok yang zuhud dan hidupnya sederhana, namun beliau juga sering berkhulwah atau mengasingkan diri, memfokuskan diri dalam beribadah kepada Allah. Tengku Syekh di Samalanga ini yang populer dengan Tengku Abi juga sering berpuasa. Salah satu kebiasaan Tengku Abi, beliau selalu berbuka puasa di Dayah dan mengajak santri menemaninya setelah Umi Juwairiyah menyiapkan makanan buka puasa kepada Tengku Abi. Makanan itu selalu dibawanya ke Dayah agar suasana keakraban dengan santri lebih terasa. Salah satu kisah menarik lainnya, apabila ada orang yang menyumbangkan kain sarung kepada Tengku Abi, beliau akan memakainya walau hanya 1 kali. Setelah itu, sarung-sarung itu dihadiahkan kepada orang lain. Tengku Abi juga memiliki gaji karena menjabat jabatan qadhi. Ketokohan dan ulama tidak menghalangi Tengku Abi untuk memegang jabatan di pemerintah, dalam hal ini sebagai qadhi. Jabatan qadhi ini wilayahnya sedikit lebih besar dari KUA karena mencakup wilayah Samalanga, Ulim, dan Pedada. Setiap tanggal 5 awal bulan yang biasanya Tengku Abi gajian, banyak masyarakat yang datang ke rumah Tengku Abi karena mereka sudah tahu Tengku Abi akan membagi-bagikan gajinya kepada masyarakat. Salah satu hal yang membuat nama Tengku Abi selalu terdengar hingga sekarang adalah
Sumur yang didoakan oleh Tengku Abi hingga sekarang menjadi sumber air minum bagi santri-santri yang belajar di Dayahmudi Mesra. Sumur ini didoakan oleh Tengku Abi agar layak diminum oleh santri dan menyehatkan. Alhamdulillah, santri Dayahmudi tidak perlu memasak air atau membeli air minum isi ulang karena air sumur yang didoakan oleh Tengku Abi cukup untuk seluruh santri mudi yang kini mencapai 7.000 orang bahkan lebih. Dulunya sumur ini dapat dilihat dengan jelas, namun setelah perluasan Masjid Raya Samalanga pada awal 2010, sumur ini sedikit tertutup karena sudah masuk dalam bagian masjid. Walau demikian, sumur ini tidak diganggu dan masih difungsikan hingga sekarang. Wallahu a'lam.